inya kuya. Kalau masih ada orang yang dikuyanya, dosa orang yang dikuyanya diberikan kepada dia yang tadi pengen masuk ke dalam surga, akhirnya masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena muntungnya tidak terjaga. Hati-hati. Bu, pintu syaitan itu dua. Ada berapa, Bu? Pintu syaitan itu dua. Ada berapa, Bu? Pintu syaitan itu dua. Ada berapa, Bu? Ulun sambil memikirkan, gak diingat nah. Yang pertama, pintu syaitan yang pertama adalah telinga. Bila pian rancak mendengar yang haram, rancak mendengar memfitnah orang, rancak mendengar orang menguya orang, pian dengarkan. Pian kada menyambung aja, itu akan berbekas di hati pian. Mohon maaf. Yang kedua adalah mata. Mata ini pintu syaitan. Bila rancak melihat yang haram, rancak melihat yang kada bagus, mohon maaf, ini akan berpengaruh kepada hati kita. Pian jangan bingung, kenapa aku sembahyang ini kada lezat? Kenapa aku ini sembahyang koler? Kenapa aku ini sembahyang ini kada nyaman? Kenapa aku ini sembahyang ini kada khusyuk? Sembahyang kayak orang juga, tapi kada ada khusyuk, kada nyaman, kada ada kelejatan. Sembahyang rancak layau. Bingung kadang-kadang rakaatnya. 2 kah 3 kah? 3 kah 2 kah? 3 jigin. Kenapa? Salah satu sebabnya yang dilihat banyak yang haram, yang didengar banyak yang haram. Hati-hati. Maka bila ada orang menguya, jangan didengarkan, tinggalkan. Bila dia menguya, maaf lah tokoh anak bakami. Datang pulang kita, menguya pulang, maaf lah tokoh anak bayara. Menguya pulang, jangan nyikawani lagi nih saudara. Ini hantu penguyaan nih sudah nih. Dan mohon maaf, ulun lihat menguya ini boy, inya kada rami, mun kada CS. Bujur kada? Inya penguyaan tuh dasar CS, cocok. Amun kada cocok kada rami. Nih misalnya ulun nih lantih benar nih. Lantih benar. Saking lantihnya muntung udah luncuk, lantih benar. Pokoknya menguya orang terus nih. Misal ulun ini biar salantih kayak apa aja, Bapak Pander yang pian lawan pian. Siapa ngaran pian? Mama hadiran kah lain? Siapa? Sipa. Ulun Bapak Pander lawan Sipa. Amun Sipa ni kada lantih, salantih apa aja ulun ampih ulun Bapak Pander, percaya aja pian. Ulun manguya si paujan ulun kam tahu lah paujan tu muyak dia ampih ulun hambar. Karena kada cocok. Bujur kada? Imbah pindah ke sebelah pian tahun hanyar aku mendengar kisahnya. Oi, setengah jam bawa pupur kada ingat lagi kawan. Kenapa? Cocok. Tuh kayak kalau tuh kada kerasaan tuh boy. Padahal hanyar sembahyang subuh, hanyar sembahyang isyraq, hanyar membaca yasin, hanyar membaca waqiah, manguya orang habis pahalanya. Bahkan dalam sebuah hadis, man kana qaiban minal ghibah, barang siapa yang bertobat daripada membicarakan kejelekan orang lain, tobat sidin. Tadinya lantih benar, sekalinya pendiam mendadak. Pendiam dipandiri orang haram di sini. Pendiam mendadak nih lah. Cuma mohon maaf lah. Kalau orang tuh mahir bepander, bila kada bepander pasti kawannya batakun. Karena pekam karena corona aja ri. Biasa nanti tenan. Cuma ini dasar tobat berdiam. Kalau mau lagi pandiri orang sana, aku ada tahu urusannya itu. Aku ada memikirkan menurang. Tuh pandir juga sana berdiam. Jadi jar kawan bisa membuang perangai kalau nih. Biasanya menyambung benar. Ya Allah. Mohon maaf, barang siapa yang bertobat daripada membicarakan kejelekan orang lain, tobat, fahuwa akhiru dakhilul jannah. Dia yang terakhir masuk ke dalam surga. Terakhir. Nih. Ini lantih. Habis itu ampih lantih. Baterainya drop dah. Ampih lantih. Bertobat, berhenti, menyesali, berniat kada mengulangi lagi. Ampih. Ini terakhir masuk ke surga, boy. Kenapa jadi terakhir? Ini harus minta ridha dulu loh yang dikuya. Karena di hari kiamat hendak masuk ke surga, jar si anu, ikam semalam menyambat aku, ikam barinta ridha dulu terakhir masuk ke dalam surga. Mohon maaf. Karena apa? Karena Allah tidak akan menerima taubat seseorang kalau masalah harga diri. Hati-hati. Ulun pernah menguya pian, maka Allah kada mengampuni kecuali minta maaf lawan pian. Tu irdih,
harga diri. Atau ulun pernah memfitnah sidin, ulun kali bisa masuk ke dalam surga kecuali ulun minta maaf lawan sidin. RD harga dirinya. Amun ulun berhenti menyesali tapi kali minta maaf, berurusan kena di akhirat. Jadi yang tobat itu terakhir. Sebaliknya, waman musiran 'alaiha, barang siapa yang terus menerus kada baampihan selalu manguya orang aja, makin tuha makin lantih, makin tuha makin penguyaan, maka dia yang pertama dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke mati masih aja menguya orang. Hingak-hingak dah. Tapi hingak-hingak lah. Itu bahasa Inggris tuh. Yang anak mati dah. Dicalakinakan orang jurang. La ilaha illallah. Sekalinya menyahut. Tahu lah ikan. Yang menguya. Inya mahir menguya sampai kematian menguya. Mohon maaf, itu yang pertama dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ngalih benar menjaga muntung nih ngalih benar. Bujur kada? Pokoknya bila dunia apa pandian. Tahani. Kenapa ini merusak amal ibadah kita? Apalagi mau di pengajian, boy. Sadangai kalau sudah lah. Harusnya ada kah? Daripada diturunkan orang baik turun seorangan. Bu, apalagi di pengajian ulun pesan lawan pian, sekira pengajian pian ini berkah. Insya Allah bisa merubah akhlak pian menjadi yang lebih baik. Tolong kalau di pengajian jangan bapander. Apalagi di pengajian orang ceramah pian ceramah jua. Ustaz ceramah situ ceramah. Amploknya sebutingan. Berbagi ngalih bener. Jangan. Kenapa? Kasihan pian. Pian kesini tadi mulai jam berapa kita acara? Mulai jam berapa tadi? Jam 12:30. Ulun yakin kadang mungkin 12:30 langsung turun. Jam 12 sudah siap-siap minimal. Maiti jilbabnya mana yang cocok, mana yang matching, mana yang bapak perapat jam dok. Belum lagi yang ke-7 make up no. Lapisan pertama 5 menit dulu kipasi lapisan pertama. Lapisan kedua kipasi pulang. Belum lagi apa ngarannya ini eyeliner apa ya? Belum lagi ini nih. Tikungan tajam nih lebihan. Kadang-kadang ulun banyak kali pinandulun ibu-ibu nih rasa kali pinandulun di pengantin tuh. Siapa dulu? Bulu mata ngidang ngalih bebuncilak banget. Oh julun siapa nih lah? Ini kali pinandulun. Kira bini siapa kah? Amun penampilan tuh bini gubernur aja kalah amun penampilan dah. Luar binasa. Masya Allah. Apa jilbabnya wow. Bajunya wow. Sandalnya kada pakai wow. Bu, mohon maaf pian mulai jam 12 tadi bagi inco bab pupur. Amun kasini bapander wara. Pakai apa? Kena bulik jam 2:30, jam 3 apa yang didapat? Malah dosa. Bu, bila di pengajian nih ada yang bapander, apalagi yang dipander orang lain, memfitnah orang lain, manguya orang lain di majelis ilmu, maka malaikat rahmat kada jadi turun karena ada acil yang lantih saikung itu. Cari aja acilnya itu. Dan ulun lihat kadang-kadang yang bapander nih orangnya ngintu-ngintu aja. Langganan tetap kelihatannya. Bila di Panarong pasti acil ini pander. Bila dipuntun pasti ngini iya pulang. Maka kadang-kadang ada paham ulun ini nyaring caramah nyaring lagi nya bapander. Beri muar bener dong. Bini siapa orang ini nih? Kenapa tawa pian? Pander. Jangan. Pertama. Yang kedua yang bisa merusak amal ibadah kita. Kajian kedua orang. Yang kedua yang bisa merusak amal ibadah kita yang kedua adalah qiswatul qalbi. Apa itu qiswatul qalbi? Kerasnya hati. Bu,
Orang keras hati itu cirinya yang pertama, jumudul ain, keringnya air mata. Artinya keringnya air mata, dia pernah bermaksiat, dia tidak pernah melakukan dosa, dia pernah melakukan kedurhakaan kepada Allah, tapi kada pernah menangis mengingat segala dosa yang pernah dia lakukan. Mohon maaf, merasa benar banyak dosa, merasa benar banyak maksiat, mungkin dulu pernah melakukan dosa besar, misal berzina dan lain sebagainya, tapi kada pernah dia meneteskan air matanya rasa takut kepada Allah. Ini ciri orang yang keras hati, kada ada rasa takutan. Maka dalam kitab Mukasyafatul Qulub, barang siapa yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena takut dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka Allah haramkan api neraka membakar mata dan jasadnya. Kada suah menangis. Kalau orang hati subur tuh boy, bila mengingat dosa menangis. Kadang-kadang tak ingat lawan mati kayak apa, kena mati. Kayak apa kena diambil oleh Allah roh. Kayak apa kena terkujur kaku. Kayak apa kena ditinggalkan di kuburan seorangan. Ingat lawan kematian, membayangkan dengan kematian. Ingat lawan dosa, kada rasa titikan banyu mata, takutan benar. Itu hati masih subur. Mohon maaf. Ini ada orang yang kada ada lalu merasa takutan lo kada ada. Padahal kita ini pacangan matian. Bujur kada? Tuh yang di ujung tuh mati, tuh di ujung tuh mati. Kalau ulun mati ini alhamdulillah siap lawan ikhlas. Pian badahulu. Ulun badudi kada apa-apa. Atau dibalik ulun badudi. Pian badahulu. Ada apa-apa juga? Atau ulun badahulu menyembahyangkan pian. Kada apa-apa juga. Bo, coba pikirkan serius ulun nih. Ulun kadang-kadang ulun pribadi, ulunnya sering merenung boy. Mangcak memikirkan tuh. Beisi rumah alhamdulillah ada, bisi toko cuma mun mati kenapa dibawa? Kada ada. Semua ditinggalkan. Yang kita pakai hari ini adalah hak ahli waris kita, bukan hak kita. Kita hak pakai aja, kada ada hak milik. Buktinya kita kada ada hak milik, mohon maaf, nih baju pian nih nah. Bila pian meninggal dunia, kawin laki pian. Bilinya sadang lawan bini anung diberiakannya ke bini anung. Hai bujuran tuh. Mohon maaf. Laki pian, bila pian meninggal dunia, pian hak pakai aja kada hak milik. Kenapa? Bila pian mati, dipakai orang pulang laki pian. Bujur kada? Pacangan kita ini pacangan meninggal dunia. Membayangkan kematian apa sih yang dibawa? Sama yang sugih mati kayak itu, yang susah mati kayak itu. Yang sugih dimasukkan ke tanah, sama kainnya kain apa? Kain kaci. Yang susah kain kaci, yang sugih kain kaci. Kalau yang sugih hendak pakai baladru kada boleh. Hendak pakai sutra kada boleh. Coba mun kita mati, coba bayangkan kalau kita mati, tatkala jasad kita terkujur kaku, mata kita dipajam makan orang, dilepaskan orang, pakaian kita, semua menangisi kita, sampai waktu mandi dimandiakan kita. Mohon maaf, alhamdulillah kalau ada anak yang memandikan sambil mendoakan kita. Digosok kubul dan dubur kita, selesai itu dikapani kita, kada tak pakai lagi baju yang larang-larang. Sasesa kada tak pakai lagi. Yang tejo-tejo itu kada tak pakai lagi. Apalagi menang arnisa. Khidmat kada tak pakai lagi. Mohon maaf, yang dipakai apa? Kain kaci. Imba dibungkus orang lawan kain kaci, dipupuri orang kita nah. Napa pupurnya napa? Cendana aja lagi. Yang larang-larang kada tak pakai lagi. Yang krim di RH Natasha kada tak pakai. Yang krim di Home Shopping Pal 1 kada tak pakai. Apalagi pipa nomor 4, nomor 5, nomor 6 makin nyai. Kada tak pakai. Bujur kada? Nah, dipupuri orang kita. Mbak tuntung dipupuri orang, ditulis orang di jidat kita. La ilaha illallah. Sebelum tali pocong kita diikat, ayo nak. Nih Mama Ika meninggal, cium yang terakhir kali nak. Paluk yang terakhir kali nak. Sebelum tali pocongnya diikat, ayo paluk Mama Ikam yang terakhir kali. Ayo nak peluk Mama Ikam yang terakhir kali. Bayi si laki ayo cium bini Ikam yang terakhir kali. Sebelum mencium bini anum. Ayo bujuran tak?
Iya kada lalakian nih boy bakal ramput aja kada kawin. Mun pian mati biar pian takuti bila aku mati awas pian bila kawin. Ulun hantui pian. Kikik tatapnya kawin. Mohon maaf. Serius nih. Karena lalakiannya rata-rata buaya boy. Kecuali ulun aja kada. Lawan hajian nih kada berdua, kita hajian nih berdua kada. Biar berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi. Demi langit dan bumi aku cinta padamu sampai mati. Pret. Apa yang dibawa kada ada. Bu, makanya kata Rasulullah kalau tidak salah, ada 3 orang yang paling rugi nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama, orang yang sugih. Hartanya banyak, duitnya banyak, tokonya banyak. Waktunya sugihnya kada pernah menapakkan hartanya di jalan Allah. Pamalar. Pas mati sekalinya anaknya yang menapkahkan di jalan Allah. Ini orang yang rugi. Kenapa? Pahalanya untuk anaknya, bukan untuk dirinya. Bisa dipaham, Bu? Nih mun ulun nih misalnya sugih, mati jangan yang lain aja, kisah mati yang lain aja lah. Masa takutan juga mati ya. Timbul amin kabul. Iya amin. Ini mohon maaf nih misalnya Pak Ujan mati, Pak Ujan aja gitu. Karena biasanya panjang umur. Sugih Pak Ujan nih, duit banyak, harta banyak, pamalar. Kada basara bersedekah, dikumpulkan harta, mati, berarti hartanya milik siapa? Milik siapa? Anak ahli waris. Lalu anaknya mensedekahkan, pahalanya kada pakai Pak Ujan, pakai anaknya. Kenapa? Itu milik anaknya. Itu orang yang rugi karena di hari kiamat. Kenapa? Pamalar benar. Dengarkan yang pamalar. Beri muar benar. Jadi ciri orang keras hati apa? Jumudul ain, keringnya air mata. Yang kedua, ciri orang keras hati kada mau dinasehati. Bila dinasehati orang lain, tasarah wae ya. Itu harat ngarannya. Oh jangan laki sadang mamanya. Kada usah lagi gin bapirang-pirang, kada usah gin. Supan lawan anak supan. Tasarah wae. Ya. Ini harat benar nih. Mun kada katuju jar, sarak gaku kayak kapayuan na. Beri muar bener. Wah ini janda bahembur. Kira-kira jawab. Jangan tuh harat ngarannya. Bu, Bu, tanda Allah sayang lawan pian. Boleh jadi Allah menegur pian lewat mulut laki pian. Boleh jadi Allah menegur pian lewat mulut anak pian. Boleh jadi Allah ingin menegur pian lewat mulut ustadz pian. Kenapa? Mungkin Allah sayang dengan kita dan hendak memperbaiki kita. Jangan merasa diri kita yang paling bujur. Salah wae, mati kada sakubur juga. Hendak ada. Kayak kapayuan ha. Dan mohon maaf ibu, dosa yang paling besar babinian itu ada. Bila baklahi minta cerai itu dosa yang paling besar. Bila baklahi talak jako. Beri muar bener. Maka bila baklahi jinguk ke kamar, besi simpun bro. Melipati baju. Jelaki anda kemana nih kawan? Tapi pintar juga akal. Melipati itu gamat ya bang. Menunggu ditagur aja. Jangan. Jadi padahal. Jangan nyatakan ulun ini bian, ulun sewakan terapel 3 buah kan berbuat di mana aja kok. Jangan merasa paling bujur. Bila ada orang ceramah misalnya, ada orang bapander karena penyakit kita, alhamdulillah mungkin Allah hendak menegur aku lewat mulut ustadz itu, lewat mulut itu, alhamdulillah mungkin Allah ingin memperbaiki aku. Itu orang hatinya masih lembut, boy. Mun ada ustadz ceramah karena pian, jangan sarik. Muar aku ustadz minta aja. Orang menyinggung aku harus. Ada. Ustadz nih ibarat tukang urut tuh barang picik aja. Pas pian bebisul, tapi cek ulun pacah. Jangan disalahkan ulun. Tiwas pian bebisul. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam, kita sambung ke bilaka pulang. Sadang ya sudah. Ulun punya prinsip ceramah ini biar pendek. Yang penting masuk daripada panjang. Mun kada masuk. Biar aja pendek tapi masuk daripada panjang kada masuk. Ceramah pian ke mana? Pikiran pian ke mana? Orang ceramah aja orang. Ya minta rida ulun, minta maaf 1 menit 2 menit lagi asar kita lewat 17 hari ini.
Minta maaf kalau ada yang kada puas, karena ulun bukan alat pemuas bagi bapak dan ibu ya. Dan terakhir ulun mengundang pian samuan tanggal 23. Tanggal 23 di majelis ulun Tanwirul Muslimin hari Sabtu mengadakan acara Maulid Nabi. Jamnya jam berapa? Jam 4 subuh. Serius nih kenapa? Jam 4 subuh pian bangun sembahyang subuh. Ya kalau imbas sembahyang subuh kena bemasak sarapan jam 7 hanyar kawadah ulun. Jangan jam 4. Jadi acaranya jam 7 sampai jam setengah 9 acara maulid di majelis ulun setengah bulan sekali Tanwirul Muslimin di Jalan Ramin 1 nomor 8. Langgarnya yang ada atapnya itu nah. Seperti itu. Dan ulun mengundang pian semua. Kenapa tuh raminya? Kayaknya betakun lawan ulun. Kita bawean tengah malam buat kena alamatnya lah. Terima kasih. Minta rida dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa kah? Doa apa dibaca? Doa selamat. Pada doa awal.